Hai Gemini, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan kamu untuk Maret 2020. Pertamanya saya meminta maaf kalau nanti ada atau sedang ada renovasi, jadi ada suara-suara, tapi aku daripada nunggu-nunggu lagi, nggak selesai-selesai nih readingan gitu ya. Jadi aku bikin saja, mudah-mudahan kalian tetap bisa menangkap pesan-pesannya ya. Ini adalah readingan general, aku bacain secara general pesan-pesannya, dan nanti ada untuk singlenya sedikit, dan nanti kita akan lanjut ke relationship untuk couple-nya. Dan kembali lagi aku selalu ingatkan bahwa ini adalah readingan secara general, jadi bisa resonate bisa tidak. Kalau menyangkut orang lain bisa vice versa. Jadi jangan memaksakan kalau ini memang tidak sesuai dengan kalian ya. Tetapi kalau ini general pesannya bisa disesuaikan dengan apa yang kalian rasakan saat ini. Apa yang terjadi dalam kehidupan kalian saat ini maksudnya ya. Oke, kita mulai. Kita punya Queen of Wands dalam keadaan terbalik. Dan diklarifikasi dengan Seven of Wands. Aku lihat di sini beberapa dari kamu Gemini, kamu mungkin mempunyai seseorang atau ada seseorang yang merasa tidak suka dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kamu gitu ya, apa yang sudah kamu achieve, bisa jadi hubungan kamu, pekerjaan dan segala macam gitu ya. Ada orang yang tidak suka gitu loh, dan cemburu mungkin ya. Sehingga mereka mungkin mencoba mempengaruhi orang lain, menyebarkan gosip yang kurang enak gitu ya mengenai diri kalian. Dan yang aku lihat di sini, kalian ya harus tetap berdiri untuk diri kalian sendiri gitu ya. Tetap menjadi diri kalian, menyuarakan apa yang menjadi kebenaran bagi diri kalian ya. Defense gitu. Maksudnya membela diri kalian dengan cara yang positif tentunya gitu ya, membela kebenaran lah. Dan siapa lagi yang mau ngebela diri kalian kalau bukan kalian sendiri, yang bisa memproteksi, yang bisa menjaga diri kalian sebaik kalian sendiri ya. Dan yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kalian mungkin sebelum-sebelumnya kalian berusaha untuk sabar, berusaha untuk diam gitu ya. Cuman yang aku lihat di bulan Maret ini kalian lebih vokal gitu ya. Kalian ngerasa bahwa dengan diamnya kalian tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah membuat situasinya, masalahnya melebar, memanjang dan segala macam, makin tambah ribet gitu. Dan kalian berusaha untuk membela diri kalian, kalau yang aku lihat di sini ya. Cuman aku juga melihat di dalam kehidupan kalian ada satu kompetisi, ada satu persaingan. Dan mungkin ada orang-orang yang di dalam persaingan ini yang menggunakan cara yang kurang baik atau kurang positif gitu ya. Dan bisa merugikan orang lain. Makanya itu kalian harus bisa memproteksi atau menjaga diri kalian. Bicara kebenaran yang kalian miliki. Speak up your mind ya. Dan aku lihat di sini kalian mungkin sedang berusaha meniti sesuatu, meniti karir, meniti kehidupan kalian gitu ya, berusaha untuk move on, maju ke depan dan segala macam. Di beberapa waktu sebelumnya kalian mungkin ngerasa kreativitas kalian rasanya terblokir gitu ya, dikarenakan banyak sekali hal yang membuat kalian ngerasa tersudut, terpojok gitu. Dan kalian ngelihat mungkin apa yang kalian lakukan selama ini tidak menunjukkan satu perubahan yang sesuai dengan keinginan kalian, sehingga kalian ngerasa berat gitu loh untuk menjalani ini. Dan yang aku lihat di sini, kalian ngelihat ada kesulitan, ketidakseimbangan di dalam keuangan kalian. Dan aku lihat juga kemungkinan kalian melakukan sesuatu dan kalian ngelihat banyak saingan-saingan, sehingga kalian kayak, gue kayaknya kalau terus ngelakuin kayak gini, gue susah untuk maju ke depan, susah untuk bisa meraih hasil yang gue pengenin gitu ya. Dan kalian ngerasa bahwa jalan kalian agak berat gitu ya, agak tersendat. Cuman yang aku lihat di sini breakthrough. Breakthrough adalah membuka pikiran kalian, membuka mata kalian dengan
hal-hal yang mungkin luput dari pandangan kalian gitu loh, cara-cara yang mungkin kalian nggak kepikiran ya. Jadi kalian jangan terlalu terpatok dengan apa yang kalian sudah planningin gitu ya, tetapi juga bisa melihat kemungkinan-kemungkinan lain, cara-cara lain yang bisa lebih inovatif gitu, lebih kreatif gitu untuk melakukan pekerjaan atau apapun yang ingin kalian manifestasikan dalam hidup kalian. Karena yang aku lihat di sini, untuk beberapa dari kalian agak terlalu fokus dengan masalah gitu ya, dan ini membuat kalian kurang bisa melihat jalan keluar lainnya. Dan aku lihat di sini sebenarnya banyak gitu loh, option-option lain yang mungkin nggak kalian pikirin atau nggak kalian lihat gitu. Padahal bisa jadi ini ada di sekeliling kalian dan kalian bisa pakai cara itu. Aku nggak tahu ini message-nya mungkin untuk spesifik sekali, tetapi itu message-nya kenceng banget gitu loh. Jadi ini mungkin bisa berguna untuk kalian ya, untuk memperbaiki keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan kalian. Oke, Oracle card-nya, Two of Abundance. Life may be feeling a little out of balance. Jadi mungkin ada ketidakseimbangan dalam kehidupan kalian saat ini, Gemini. Bisa di dalam pekerjaan kalian, dalam keuangan kalian, dalam keluarga, hubungan, dan dalam diri kalian. Mungkin kalian terlalu banyak memforsir diri kalian sehingga lupa memberikan waktu buat diri kalian untuk istirahat, untuk rileks sejenak, sehingga kalian mungkin stres gitu ya. Tetapi juga ini buat hal-hal lain. You could be working multiple jobs. Bisa jadi kalian melakukan pekerjaan lebih dari satu gitu ya. Or trying to make a change to your dream career. Atau kalian berusaha melakukan satu perubahan di dalam karir yang menjadi impian kalian ini. It's important to keep things light and stay in touch with your inner child. Jadi sangat penting bila kalian selalu terkonek dengan sisi bukan sisi kekanak-kanakan, tapi sisi seorang anak yang ada di dalam diri kalian, sehingga kalian bisa lebih kreatif, lebih berani untuk explore, lebih light gitu, lebih ringan gitu loh. Melakukan hal-hal ini nggak dibawa terlalu berat, tapi saat kalian mengeksplor diri kalian dan membiarkan diri kalian mencoba hal ini, ingin tahu yang ini dan mencari tahu yang ini gitu loh. Itu bisa memberikan kalian inspirasi dan ide-ide yang cemerlang kalau yang aku lihat di sini. Make your work as playful as possible. Ya, jadi jadikan apa yang menjadi pekerjaan kalian itu jangan menjadi beban, tetapi coba deh seperti rasanya bermain gitu loh di saat kalian melakukan satu pekerjaan. Jadi kalian tetap bisa menjaga perasaan seneng itu, excited itu gitu ya, dan tidak membuat itu menjadi satu stres. Multitasking with a positive attitude brings success. Jadi bila melakukan pekerjaan lebih dari satu atau banyak pekerjaan dalam satu waktu dengan attitude yang positif gitu ya, ini bisa membawa kalian ke dalam kesuksesan. Dan buat single Gemini, yang aku lihat di sini, di bulan Maret ini kalian ingin membebaskan diri kalian. Kalian ingin keluar dari segala sesuatu yang membuat kalian itu terhimpit gitu ya. Mungkin untuk beberapa saat kalian agak susah gitu ya, agak susah untuk bernapas. Ya bernapas bukan dalam arti kata sebenarnya mungkin ya, tapi maksudnya kalian masih terhimpit dengan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dan kalian melihat bahwa segala sesuatunya itu hanya memblocking jalan kalian, membuat kalian down, membuat kalian jadi nggak semangat, membuat kalian jadi suka uring-uringan, membuat kalian sedih mulu, dan kalian mulai ngelihat bahwa gue nggak bisa nih begini terus, gue harus bangun, gue harus bangkit gitu ya. Dan yang aku lihat di sini kalian berusaha untuk
maju ke depan. Kalian berusaha untuk move forward gitu ya. Dan aku lihat di sini mungkin kalian mempunyai satu ketertarikan kepada seseorang, atau ini kalian gitu ya, ada seseorang yang mempunyai rasa ketertarikan terhadap kamu, tetapi orang yang menarik perhatian ini memiliki banyak fans gitu ya, dan membuat orang yang ingin mendekati ini kayak, aduh kayaknya susah banget ya, banyak banget nih saingan gue gitu loh, kayaknya begitu. Dan yang aku lihat sih sebenarnya kalian tuh pengen masih dalam proses healing gitu ya, masih dalam proses healing, dan masih banyak hal yang kalian harus selesain gitu. Oke, Gemini, ini adalah untuk kamu readingan general dan sebagian pesan untuk singlenya. Kita lanjut ke yang Gemini couple. Kita sudah punya kartu kalian, aku udah tebar untuk menghemat waktu. Kita punya Six of Cup dalam keadaan terbalik ya. Kalian sebenarnya udah nggak mau nengok-nengok belakang apa yang terjadi di masa lalu gitu ya. Kalian ingin maju ke depan, membawa hubungan kalian tuh maju ke depan. Tapi mungkin ada satu kejadian di masa lalu yang masih berdampak terhadap hubungan kalian berdua ya. Dan yang aku lihat di sini ada seseorang mungkin yang melakukan kesalahan lebih dari satu kali gitu ya, dan sering melakukan kesalahan yang sama. Cuman yang aku lihat di sini beberapa dari kalian mungkin berhubungan dengan seseorang, pokoknya adalah salah satu orang dalam hubungan ini yang mempunyai karakteristik yang enggak cukup merasa tidak pernah cukup untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan inginnya menjadi pusat perhatian gitu ya. Dan apapun yang dilakukan oleh orang yang mengasihi mereka, mereka tidak akan pernah cukup dengan perhatian, kasih sayang, dan apapun yang diberikan kepada mereka. Jadi selalu haus akan hal itu gitu ya. Dan bisa jadi orang ini kurang stabil dalam emosinya gitu ya. Dan dikarenakan emosi-emosi yang tidak stabil ini ya, termasuk di dalam kartu ini The High Priestess ya, mereka tidak bisa mengendalikan emosinya, meledak-ledak gitu ya, gampang marah, dan kalau marah itu kadang-kadang menyebabkan satu trauma yang dalam terhadap pasangannya, yang aku lihat di sini ya. Nih, Ace of Cup gitu loh. Ada satu trauma, ada satu luka yang dalam sekali, bisa jadi dikarenakan ucapan pasangannya, bisa jadi apa yang dilakukan, tindakannya. Mungkin juga pasangannya pernah berselingkuh gitu ya. Tidak mengatakan sesuatu yang jujur gitu loh kepada mereka, dikarenakan mereka tidak bisa mengendalikan diri ya, termasuk tidak bisa mengendalikan nafsunya gitu, dan emosinya. Dan orang ini buat beberapa dari kalian ini bisa sangat abusive sekali gitu ya, dalam verbal atau fisik atau mentally gitu ya, mentally abusive. Dan aku lihat banyak sekali konflik disebabkan karena orang ini tidak bisa mengendalikan emosinya. Bisa jadi mereka sangat posesif, bisa jadi mereka sangat cemburuan orangnya. Dan orang ini sangat pandai untuk memanipulasi dan play victim gitu loh. Selalu pintar membuat dirinya di dalam posisi korban gitu. Walaupun mereka misalnya yang melakukan kesalahan, mereka bisa memutarbalikkan keadaan sehingga mereka adalah korban, bukan si pelaku gitu ya, yang aku lihat di sini. Dan hal ini menyebabkan banyak sekali konflik dan membuat salah seorang di dalam hubungan ini sudah kehilangan semangat dan gairah untuk mempertahankan hubungan ini ya. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kalian ini adalah hubungan jarak jauh ya. Bisa jadi mereka di luar negeri, di luar kota gitu ya, tapi posisinya jauh dari kalian. Dan ada masalah dalam komunikasi juga. Cuman yang aku lihat di sini kalian berusaha berkompromi. Kalian berusaha mentolerir, mengerti gitu loh posisi mereka seperti apa. Tapi mereka selalu kayak merasa apa yang terjadi ini tidak adil buat mereka. Yang aku lihat di sini, mereka selalu, gue membutuhkan keadilan, tetapi
sebenarnya apa yang mereka lakukan itu tidak adil sebenarnya untuk orang yang selalu berusaha mentolerir dan berkompromi ini. Cuman mereka selalu ngelihat kesalahan itu ada di dalam diri orang lain, tetapi mereka tidak mau melihat ke kaca gitu loh, dan melihat bahwa apa yang menjadi kesalahan mereka dan apa yang harus diperbaiki, ya. Dan aku lihat di sini sebenarnya salah seorang di dalam hubungan ini tuh udah malas gitu loh, udah malas menunggu, udah malas untuk terus berusaha, ya. Dan di possible outcome-nya kita lihat ada Seven of Pentacles. Sebenarnya menanti pun dengan tidak sukacita gitu loh, maksudnya hatinya juga nggak terlalu senang dan nggak terlalu optimis gitu loh bahwa hubungan ini dapat dipertahankan dan dapat berjalan dengan baik ke depannya. Dan yang aku lihat di sini, mereka sudah lihat kok apa ya masalahnya sebenarnya, dan mereka sudah melihat sign-sign yang ditunjukkan bahwa hubungan ini mulai terasa tidak sehat gitu ya. Mungkin sebelumnya mereka berusaha untuk menutup mata, untuk menutup telinga. Mau orang tuanya ngomong, mau saudaranya ngomong, mau temennya ngomong bahwa pasangannya nggak bagus gitu loh, nggak baik untuk hidup mereka, bahwa hubungan ini tuh nggak sehat untuk mereka. Mereka tuh berusaha untuk nggak dengerin gitu loh, atau memalingkan wajah dari masalah yang sebenarnya ada di depan mereka. Cuman yang aku lihat di sini, dikarenakan situasi ini terus berjalan gitu loh, dan mereka semakin udah mulai frustasi gitu loh menghadapi pasangannya dan menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan ini, dan mulai terbuka gitu loh pikirannya, matanya, bahwa iya ya sebenarnya gue tuh nggak happy gitu loh di dalam hubungan ini. Dan kita punya separation, oracle-nya, time apart from your partner is on the horizon, ya. Jadi oracle-nya berkata bahwa waktu untuk berpisah dengan pasangan kamu sepertinya sudah terasa hawanya gitu ya. Tetapi buat beberapa dari kalian mungkin ini bukan pisah dalam arti kata putus atau bercerai. Tetapi mungkin buat beberapa dari kalian dikarenakan ada tugas, dikarenakan ada satu hal mengenai karir gitu ya, salah satu kalian harus pergi gitu loh. Tetapi juga mungkin ada seseorang yang baru ditinggalkan pasangannya. Ini juga bisa ya. Tetapi yang aku lihat di sini fokusnya, timnya lebih ke seseorang yang merasa bahwa sifat dan tingkah laku dan perbuatan dari pasangannya sudah sangat merugikan mereka, sudah sangat menyakitkan mereka, dan kerap kali mereka sudah berkompromi dan sudah berusaha mengerti, memberikan kesempatan, memberikan maaf dan segala rupa. Tetapi mereka hanya berubah sebentar. Setelah itu mereka kembali lagi ke karakteristik yang sebenarnya gitu loh. Dan hal ini berulang sehingga mereka ngerasa kayak, gue kayaknya udah capek di dalam hubungan ini. Udah terlalu banyak konflik, dan konflik ini bukan hanya antara pasangan ini, tetapi lebih ke dalam dirinya mereka sendiri gitu loh. Konflik untuk apa gue harus nunggu, apa orang ini bisa berubah, apa hubungan ini bisa diselamatkan gitu ya. Tetapi yang aku lihat rasanya sudah kayak menuju ke hambar, rasanya sudah menuju kayak hampa gitu loh, karena sakit hati dan perbuatan si pasangan ini terhadap mereka. Dan yang aku lihat ya mereka mau maju ke depan dan mau memiliki kehidupan yang lebih baik, hubungan juga yang lebih baik, bersama dengan orang yang lebih baik. Dan ini udah ada di dalam pikiran mereka gitu loh. Cuman masih ada satu rasa kasihan mungkin ya, atau satu rasa yang gak tega. Dan yang aku lihat juga, orang ini juga mungkin pintar memanipulasi si orang yang mau udahan ini gitu loh, untuk tidak melepaskan mereka. Jadi ini adalah readingan untuk kalian Gemini. Semoga bermanfaat dan membantu kalian untuk melihat situasi bila ini cocok dengan kalian dari sisi pandang yang berbeda. Oke, ini adalah readingan untuk kalian Gemini. Semoga
kedepannya jauh lebih baik, ya. Terima kasih untuk nonton videonya. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.